Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Iya. Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak Ya menyebutkan Allah, nama terima dan kasih banyak. identitas Anda karena percakapan Iya, ini saya masukin dalam YouTube. Gimana itu, Mbak? baik, baik. Oke. Bentar, bentar Mas, saya masuk mobil dulu soalnya lagi di jalan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mbak? Saya Heeh. harus ngapain ini? Saya tuh Mas pernah kerja di Hong Kong waktu 2012 kalau nggak salah. Terus? Tapi bertahan cuma 7 bulan. Terus? Karena tidak sesuai job tuh. Di jobnya jaga anak kecil, ternyata ada jaga nenek, terus bersih-bersih 2 rumah. Jadi kayak nggak sesuai tuh. Jadi minta pulang tuh. Terus? Kan dibeliin tiket segala macem. Tanpa dikasih ID apa segala macam, cuma paspor aja tuh. Nah ceritanya udah nyampe rumah di Indonesia udah berapa bulan, saya tuh kontak temen yang ada di Makau. Jadi kayak calling visa gitu tuh. Terus? Tapi mandiri. Ceritanya tiket pulang pergi udah beli, cuman ya jalur mandiri, datang ke Makau, cek imigrasi lolos, langsung ke agent tanda tangan job. Jadi itu kontrak hampir 3 tahunan lah, sampai 2016 saya tuh di Makau jaga anak. Nah ternyata jaga anak kan karena majikannya pisah, jadi mau ngikut anak ke Cina apa mau stay di Makau. Terus saya kan memang ini ya, maksudnya mengikut yang cowoknya, jadi nggak jaga anak karena anaknya kan udah pindah ke Cina tuh, Mas. Halo? Ya, lanjutkan, saya mendengarkan dengan baik. Oh baik. Nah terus nggak jaga apa-apa, cuma kayak bersih-bersih rumah. Memang termasuk orang kaya gitu. Nah ceritanya dia kan nikah lagi sama perempuan Cina. Terus rewel, jadi sayanya minta pulang tuh 2016 kan pulang ke Indonesia. Cuman waktu itu data dari awal kan namanya satu nama, terus sama umurnya dituain. Dari aslinya 88, dituain 84 waktu itu tuh. Nah sekarang udah perubahan nama, jadi nama asli sama tanggal lahir asli udah penetapan pengadilan, udah maksudnya paspor udah ready, udah dibenerin semua, maksudnya kakak KTP, ada catatan pinggir dari dinas kependudukan, udah maksudnya udah dokumen Indonesia real, udah ada semua gitu, udah ready gitu, Mas. Terus sekarang mau balik ke Hong Kong? Betul, rencana sih pengennya balik ke Hong Kong, soalnya di Makau tuh karena memang datanya udah berubah, jadi nyari jobnya tuh susah karena harus pakai nama yang dulu gitu. Sedangkan saya kan udah jadi semua nih, Mas. Maksudnya udah nanggung tuh, maksudnya perkara kayak paspor saya udah ngeluarin banyak biaya, udah maksudnya terus di dinas juga, terus benerin kakak KTP kan udah mengeluarkan banyak biaya gitu. Jadi memang sih di Makau juga ada calling visa, tapi harus paspor yang lama gitu. Sedangkan kalau mau balik lagi paspor lama, saya kan di Cirebon kan memang agak-agak imigrasinya nih agak-agak lain ya, maksudnya agak-agak ketat gitu karena udah perubahan nama sekali. Jadi kayak ini nih udah bener ya, katanya udah nggak boleh dirubah-rubah lagi ya, ini bener kamu ini namanya ini, tanggal lahirnya ini, iya bener, ini tuh asli, jadi udah dirubah semua tuh, Mas. Jadi pengen ke Hong Kong lagi aja, soalnya di Hong Kong saya kan lihat YouTube tuh, terus rekomendasi Masnya
kayak nyeritain detail apa segala macam, coba kontak itu barangkali bisa dibantu gitu. Oke. Itu Mas. Udah Betul. giliran saya ngomong berarti ya. Baik, Kan baik saya sampean dengarkan. Jadi Baik. kalau sampean pakai data baru itu masalah besar buat sampean nanti kalau masuk ke Hong Kong. Iya. Jadi memang karena data sampean pertama masuk Hong Kong itu pakai yang A, sekarang sampean Betul. yang B, yang asli sampean kan Betul. yang B. Sampean kalau mau ke Betul. Hong Kong harus pakai yang A. Kalau sampean paksain Betul. masuk pakai yang B, jatuhnya nanti Heeh. sampean di sini pasti kena problem data ganda namanya. Betul. Betul. Nah, kalau sampean mau balik ke Hong Kong ya harus disesuaikan dengan data A lagi. Kalau data A ya bikin KTP nama A, kakak nama A, baru kemudian bikin paspor lagi. Sedangkan paspor sampean kan masih hidup. Betul, baru aja ini nih Nah. baru 2 bulan selesai. Saran saya kalau sampean masih mau pakai data yang baru itu, ya sampean ganti Iya. negara. Jangan ke Makau, jangan ke Hong Kong. Ke Singapura. gitu. Singapura apa Taiwan. Baru bisa. Gitu. Taiwan udah, makanya Mas, Taiwan kan udah ex-Taiwan juga 2007. Nah, berarti data baru ini sampean pakainya ke Singapura. Gitu. Oh gitu. Kalau misalkan pengen data baru ya gitu ya. Tapi kalau sampean mau ke Hong Kong harus pakai data lama lagi. Makau juga data lama lagi. Taiwan juga data lama lagi. Makanya kalau ini bagus juga buat pembelajaran buat teman-teman semuanya. Betul. Kalau Betul. selama masih ingin ke luar negeri, lebih baik datanya nggak usah dirubah-rubah. Pakai data Betul. yang awal aja. Kalau sudah dirubah kayak sampean gini bingung. Akhirnya Betul. negara yang harus dikerjain ya yang belum sampean datengin di masa lalu yaitu Betul. Singapura. Betul. Ya bisanya Soalnya Mas, punten ya dipotong dulu. Soalnya saya tuh kan kemarin kan sempet kunjungan ke Korea gitu ke suami. Jadi kan memang datanya tuh harus real gitu dari data. Maksudnya kayak KTP, kakak kan dulu kan waktu dituain kan memang palsu tuh ya. Jadi kan sekarang mah memang wajib barcode, jadi di kedutaannya tuh wajib asli tuh, jadi saya benerin. Makanya maksudnya mah dibenerin sekalian gitu pas waktu kunjungan di Korea. Itu Mas. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau sampean mempertahankan data yang baru ya sudah. Nggak akan ada PT yang mau proses sampean. Betul. Pastinya. Betul. Kalau sampean tanya sama saya pun, kalau sampean paksain ya yang rugi nanti majikan juga. Kalau Tapi itu dia sudah sidang kok dari. Iya dia sudah sidang mosowai, tapi kan nama di Hongkongnya yang ditahu masuk dulu kan pakai yang A, sidik jaranya pakai A. Tapi kan ada sidang pembetulan antara paspor sama EKTP-nya kan ada toh. Bukti sidangnya ada sidang. Nah itu di pengadilan ada. Oh ya sudah. Betul. Kalau itu ditransit buat landesan. Oke, kalau nah katanya bojoku mau ya sudah itu sampean translate nanti. Oh gitu. Saya juga baik. kita juga bisa translate. Nanti selanjutnya biar diurusi sama bojoku. Berarti itu yang ditunjukkan buat landesan bahwa nanti pas dia waktu pas proses apply di imigrasi. Oh ya sudah. Betul. Nanti maksudnya biar agak terang gitu. Saya kan kirim dokumen dulu sama penetapan pengadilannya tuh biar maksudnya dirinci dulu, dibaca dulu sama pihak masnya sama ceceknya, maksudnya biar enak tuh. Maksudnya saya kirimin data dulu dari A sampai Z tuh barangkali ada kekurangan gitu, maksudnya kan nanti penetapan pengadilan dikirim juga, maksudnya dibaca ini soalnya kan nggak ada masalah. Gini, sebentar Mbak, sebentar. Nanti kalau masalah itu nggak ada masalah kan bojoku katanya mau mengusahakan ketika di imigrasi itu yang ditunjukin nama sampean sebenarnya ini terus sudah mengalami perbaikan ini itu. Tapi yang lebih terpenting adalah dapat majikan dulu.
Karena kalau baik. sudah dapat majikan baru landasan itu yang digunakan. Paspor ready tadi? Baik. Paspornya dia ready. Ready. Oke. Ready. Nanti datanya Baik. scan semua Mbak ya, biar kita bisa baca jelas. Di Baik. scan. Baik, terima kasih. Oke, Baik. berarti masih ada kesempatan ini. Jadi Baik, nanti terima kasih banyak. yaudah, nanti habis ini kita kirim yang harus sampein isi ABCD bla 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 Baik. bla. Terus nanti penetapan sidang dan ABCD itu sampein scan semuanya biar imigrasinya di sini itu jelas bahwa nama sampean sebenarnya bukan A, nama sampean B dan sudah Baik. melakukan pembetulan data di Indonesia menjadi namanya Baik. A. Nanti biar Baik. sekali lagi kita nggak garansi untuk visa ya Mbak sekali lagi. Tetapi itu kan bagian dari usaha. Betul. Menjelaskan ke imigrasi Hong Kong bahwa nama sampean dulu masuk pakai A, kemudian masuk B. Tapi untuk berikutnya jangan sampai ngebreak lagi ya. Sampean kan 7 bulan ngebreak. Baik. Nanti betul. kita udah ngusahain. Usahakan maksimal. Nanti usahain. Maksudnya mah. Sedemikian. Sebentar, sampean dengerin saya dulu ngomong. Iya, baik. Sampean dengerin dulu. Jangan dijawab dulu. Nanti biar komplit penjelasannya. Iya, oke. Jadi sekali lagi ya, Hong Kong tidak seindah profil. Nah, katanya orang-orang. Jadi anggap aja kita semuanya nanti itu dapat majikan yang bleset gitu loh. Supaya sampean sudah siap kayak gitu ceritanya. Karena prosesnya sampean betulin nama aja sudah ngabisin gak karu-karuan. Jadi ini kan betul. Otomatis nanti kalau begitu visanya turun itu jangan disia-siakan. Baik. Kan kayak gitu. Nanti kalau disia-siakan repot gitu loh. Iya. Ya wes habis ini gue mau tambah apa meneh? Yang penting nanti kirim data, foto, video, dokumen semua WA ke kita pakai scan, baru kita revisi. Nanti kalau memang sampean oke, klik proses, baru nanti kita carikan majikan. Kalau sudah dapat majikan, nanti baru proses ngikuti PT mana, rekomendasinya masuk ke PT mana. Nah kalau udah dapat majikan, tinggal proses selanjutnya tuh ngikuti PT aja. Jadi kita tugasnya udah selesai, tinggal sampai proses untuk terbang kayak gitu. Kalau udah terbang baru nanti sampean sudah kerja di Hong Kong gitu aja sih untuk tata cara prosedurnya. Oke, saya boleh nanya nggak? Boleh. Betulin data kemarin sampai ke pengadilan sampai ke Disduk Capil semuanya sampai habis berapa Mbak? Sekitar 25 juta. Anjir. Berapa lama waktunya? Prosesnya 6 bulan. 25 juta Mbak betulin nama. Betul. Gila, luar biasa ya. Aduh, mendas. Oke. Gimana? Soalnya tuh Mas, kalau misalkan pakai reel gitu kayaknya dipersulit gitu. Maksudnya bukan tanpa jalur khusus. alasan tuh. Betul. Jalur khusus. Karena memang paspornya kan dulu diburu-buru karena mau kunjungan ke Korea ke suami. Jadi gimana caranya biar cepet gitu. Terus kan sempat ditolak tuh Mas. Maksudnya sempat ditolak sama pihak imigrasi, katanya harus ada dari kedutaan lah, dari ini, dari itu segala macem. Akhirnya ada yang datengin ceritanya tuh. Sok mau enggak jalur ini katanya, tapi jangan di kantor imigrasi, di luar kantor. Nah terus nego, ya udah ditetapkan segitu sama ya 5 kali baru bisa dapat paspor itu. Di dinas betul. Penetapan pengadilannya juga memang kalau resmi depan kan memang biayanya paling sekitar 300.000. Kalau jalur depan ya. Betul. Kalau jalur pihak Disduk sama pihak pengadilan kan udah ada calonnya, walaupun di situnya tertulis ini dan itu sebagainya apa segala macam, tapi dari pihak Disduk itu tuh udah ada kayak namanya
Pastinya tuh, jadi harus tuh mau, kalau misalkan nggak mau cepet ya udah nanti ini nih hampir 2 tahun 3 tahun juga nggak bakalan jadi iming-imingin gitu. Jadi kalau misalkan pakai pihak PN yang pengacara dari luar negeri itu kan udah ada kerjasama tuh. Jadi pakai pengacara itu, jadi udah ditunjukin tuh Mas. Oke. Udah ada calonnya gitu, walaupun ya ngomongnya sih udah bersih, nggak mungkin ada biaya lain-lain. Nah ternyata pas masuk pengadilan diarahin ke ruangan notaris, bukan notaris, lawyer, pengacara gitu. Jadi ya bayar 7 juta, nego-nego 5 juta. Oke, siap. Betul. Intinya prosesnya sampean begitu luar biasa gitu aja ya. Ini buat pengalaman buat teman-teman kalau ingin merubah data dan ABCD ternyata angkanya segitu gitu aja. Betul. Ya wis ada masalah. Sayangnya sampean ketemunya saya belakangan. Kalau ketemunya dari awal nggak sampai segitu lah. Oke lah. Oke, gitu aja. Nanti habis ini kita kirim biodata dan segala sesuatunya untuk keperluan sampean, dan nanti mudah-mudahan ada majikan yang mau sama sampean video Terima kasih. Kaisu JK untuk perkenalan juga. Iya, saya bisanya bahasa Mandarin. Nggak apa-apa. Pokoknya gitu aja. Ya wis gitu. Terima kasih ya Mas. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Ngeri nggak? Ngerubah data 2 juta guys. Ini info juga untuk teman-teman yang belum pernah buat EKTP, datanya disesuaikan aja pakai paspor, ben gak ruwet. Ya kan, kayak kemarin itu Mbak Mila dituakan 4 tahun. Aslinya yo gak terima kok dituakno 4 tahun. Terus? Tapi untungnya nurut. Waktu mau nikah itu kan harus bikin EKTP, KKP, terus. Akhirnya dia sama, cuma ada punya data paspor. Jadi semua paspor. Jadi mulai bikin awal KTP sesuai paspor. Jadi nggak ada masalah. Umur dituakan tapi kan belakang nggak masalah. Hongkong dolar kan balik muda. Ya nggak? Ya kan? Ya, teman-teman, itu tadi pengalaman dari salah satu teman kita. Perhatikan baik ya, di sini akan banyak info-info yang up to date, yang istimewa dan mengerikan ya. Wes, Oke, siap. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye.